Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Manugrah dengan NIM 8596658660. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum terkait sifat-sifat cahaya. Cahaya sendiri adalah energi yang dapat merambat tanpa memerlukan adanya medium. Cahaya sendiri memiliki beberapa sifat yang biasanya kita temui di kehidupan sehari-hari kita, seperti pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, dan dispersi. Sifat-sifat tersebut memiliki karakteristik sebagai gelombang elektromagnetik. Kemudian untuk pemantulan sendiri adalah peristiwa kembalinya cahaya yang mengenai suatu permukaan. Untuk pembiasan sendiri yaitu peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu difraksi cahaya, yaitu peristiwa pelenturan ataupun penyebaran cahaya ketika melewati celah yang sempit atau tepi pada suatu penghalang. Nah, untuk yang keempat yaitu interferensi, yaitu peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang cahaya yang menghasilkan penguatan atau pelemahan terhadap intensitas dari cahaya. Kemudian yang kelima yaitu dispersi cahaya, yaitu peristiwa penguraian cahaya putih menjadi beberapa cahaya penyusun untuk melewati suatu medium atau penghalang. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan melaksanakan praktikum terkait yang tadi saya sebutkan, pada pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, dan dispersi. Nah, untuk selanjutnya mari kita praktikum. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan yaitu adanya senter, cermin datar ya. Untuk cermin cekung dan cembung saya gunakan sendok karena tidak ada. Kemudian ada penggaris, ada busur, ada lilin, ada celah cahaya untuk yang di celah, ada layar. Kemudian ini ada kaset ya, untuk nanti difraksi, interferensi, dan dispersi. Ya, selanjutnya kita laksanakan langsung praktikumnya. Baik, kita akan melaksanakan terkait pemantulan cahaya. Di sini saya akan pertama dengan menggunakan cermin datar terlebih dahulu. Ini nanti senter akan diarahkan ke cermin datar melalui celah yang telah disiapkan. Mari kita lihat bersama-sama. Ini saya arahkan tegak lurus ya ke arah cermin yang celahnya di sini, sebelah sini nih, kelihatan ini. Nah, ini saya arahkan ke sudut 0 ataupun tegak lurus. Nah, untuk cahaya yang di depan ini tegak lurus ya, ke 0 ke 0. Kemudian saya coba ke 20 derajat. Nah, sudut pantulnya juga ke 20 derajat. Bisa dilihat dari bayangannya. Kemudian saya coba lagi ke 40 derajat. Nah, sudut pantulnya juga akan sama 40 derajat. Kemudian ke 60, kita coba ke 60. Sudut pantulnya juga sama 60, seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya saya akan coba menggunakan lilin ya, untuk melihat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Ini bisa kita lihat bayangan lilin ini di cermin itu sama. Ketika saya geser ke kanan, cermin yang di dalam cermin itu juga akan kegeser, cuman kebalikannya gitu kan. Saya ke kanan, yang di cermin ke kiri gitu. Kemudian saya coba untuk menjauh, yang di cermin juga menjauh dengan jarak yang sama gitu kan. Misalkan saya di 0 derajat, saya akan geser ke 50 derajat. Nah, si pantulan ataupun si bayangan di dalam cermin juga mengikuti di sudut 50 derajat. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan dengan sendok untuk pemantulan di lensa cembung. Mari kita perhatikan. Di sini bayangan lilin terlihat tegak dan ukuran bayangan dari lilin ini terlihat lebih kecil daripada aslinya kan bunda. Kemudian bayangan ini bersifat maya ya, karena berada di belakang dari cermin cembung ini sendiri. Sendok ini
bersifat seperti cermin cembung yang menghasilkan bayangan maya, tegap, dan diperkecil untuk semua jarak. Ya, kita lihat. Kemudian di sini saya masih menggunakan sendok ini untuk cermin cekung. Nah, bayangan terlihat tegap, bisa dilihat di dalam sendok ini. Ukurannya lebih besar yang daripada tadi yang cembung. Nah, bayangannya juga tetap maya ya. Bisa dilihat. Bayangan ini terbalik. Tuh si lilinnya itu kayak kelihatan terbalik. Ukuran bayangannya juga lebih kecil atau bisa sama besar tuh lilin. Ini bayangannya bayangan nyata, besarnya sama dengan ukuran aslinya. Dan dengan sendok ini yang cekung bisa menghasilkan bayangan yang maya, tegap, dan diperbesar atau sama dengan nyatanya ya, tergantung dari jauh atau jaraknya benda. Nah, itu untuk pemantulan di cembung dan cekung. Mari kita lanjut. Baik, di sini saya akan mempraktekkan terkait pembiasan pada praktikum kali ini. Ini saya sudah siapkan celah, ada center, ada balok kaca, di sana ada sudut, bawah busur, dan kemudian itu ada layar. Mari kita coba. Ini saya akan luruskan. Ini ya, celahnya ini menunjukkan di 0 derajat. Setelah menembak ataupun tersinari terkena kaca, ini di sudut terlihat bukan ke 0 lagi, akan tetapi lebih geser ke 10 derajat. Jadi ketika saya menyenter dari 0 derajat dan kemudian dibiaskan ke balok kaca, itu berubah menjadi 10 derajat. Kemudian kita coba, kita biaskan dari 10 derajat ini terlihat di sudut 20 derajat. Nah, begitu untuk pembiasan yang melalui dari balok kaca. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan terkait untuk cermin cekung. Ini saya coba dekatkan si cermin cekungnya. Ini saya menggunakan kacamata ayah saya. Tadi tidak berani saya untuk di dekat lilin. Ini saya gunakan untuk melihat huruf. Ini yang cekung. Kalau di dekat huruf ini cermin cekung ini melihat nampak asli dari huruf ini sendiri. Tapi ketika kita jauhkan, nah, ini akan diperbesar, bisa terlihat dalam video. Nah, ini adalah merupakan sifat dari cermin cekung ini sendiri, yaitu bersifat maya dan dapat diperbesar. Untuk cermin yang cembung, maaf saya tidak bisa memperhatikannya karena tidak ada. Dan untuk selanjutnya saya akan lanjutkan untuk percobaan difraksi, interfraksi, dan diferensi. Di sini saya akan melaksanakan praktikum terkait difraksi, interferensi, dan dispersi. Nah, sini pertama akan saya lakukan pengamatan terkait difraksi. Ya, ini saya menggunakan senter, CD bekas, dan layar. Langsung saja ya. Nah, ya, ini difraksi. Ini terlihat adanya garis-garis ya. Adanya garis-garis yang berwarna yang menyebar dari titik pantulan pada CD. Cahaya dapat mengalami difraksi ketika melewati dan mengenai celah-celah yang sangat kecil. Bekas CD ini menunjukkan gejala difraksi karena memiliki banyak garis pada permukaannya. Ini di sini ini. Ya. Kemudian untuk interferensi, pada dinding terlihat pola-pola yang terang dan agak redup ya. Tuh. Nah, yang tersusun berdekatan serta muncul warna-warna tertentu. Pada pola ini, adanya gelombang cahaya yang dipantulkan oleh jalur-jalur pada CD yang saling bertemu dan menguat dan melemah. Ada yang redup, ada yang terang. Nah, interferensi ini terjadi ketika dua atau lebih gelombang cahaya bertemu. Akibatnya terbentuk pola terang dan agak gelap atau warna-warna tertentu pada pemantulan cahaya. Kemudian untuk disferensi, kita lihat nih. Nah, pemantulan cahaya putih dari senter menjadikan berbagai warna seperti Meiji-ku Hibiniu. Warna tersebut seperti pelangi kecil di permukaan CD. Ya. Nah, dispersi ini adalah peristiwa penguraian dari cahaya putih menjadi warna-warni yang tersusun. Bekas CD ini memperlihatkan dispersi yang terstruktur dan memunculkan dan memisahkan cahaya. Ya, tuh. Nah, baik. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulannya, untuk sifat-sifat cahaya dari pengamatan yang tadi saya laksanakan, itu cahaya memiliki sifat-sifat yang bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, dan bisa mengalami difraksi, interferensi, dan dispersi. Tadi sudah kita lakukan pengamatan dan percobaan ya. Itu pemantulan cahaya, ada sudut datang dan sudut pantul itu sama ya di ketika yang datar. Kemudian ada yang
pembiasan itu ada perbedaannya karena melewati medium balok kaca tadi, sehingga arah rambatannya itu berubah yang dari 0 ke 10. Terus untuk yang disperensi, difraksi, interferensi, dan disperensi juga tadi kita sudah melakukan percobaannya. Nah, itu dengan bekas CD itu membuktikan bahwasanya cahaya memiliki sifat gelombang dan dapat berinteraksi dengan berbagai benda di sekitar kita. Nah, itu untuk percobaan sifat-sifat cahaya. Mohon izin dosen, kalau ada kesalahan dalam praktikum sifat cahaya, mohon saran dan bimbingannya. Dan kemudian sekarang kita lanjut ke praktikum selanjutnya mengenai lensa dan lensa cembung dan lensa cekung. Mari kita lanjut praktikumnya. Baik, kita akan lanjutkan praktikum selanjutnya, yaitu tentang lensa cekung dan lensa cembung. Nah, tadi kita sudah melaksanakan praktikum terkait sifat-sifat cahaya dan tadi juga menggunakan lensa cekung dan lensa cembung ya. Nah, di sini perlu kita ketahui, lensa sendiri adalah benda bening yang transparan yang ada dua bidang, lengkung atau satu lengkung dan satunya datar. Itu berfungsi untuk membiaskan cahaya. Ya, lensanya terbagi menjadi dua, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Ya, untuk lensa cembung sendiri itu bagian tengah-tengahnya lebih tebal bagiannya daripada tepi-tepinya. Kemudian untuk yang lensa cekung itu lebih tipis. Ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyebutkan terkait alat-alat yang nanti akan saya lakukan. Yaitu yang pertama ada penggaris, ini untuk mengukur jarak, ada buku catatan nanti untuk ditulis hasil dari pengamatannya, dan ada sendok sayur ini untuk mengganti dari lensa cembung dan lensa cekung. Nah, nanti saya akan lakukan praktikum terkait lensa cekung dan lensa cembung untuk mengetahui jarak dari bayangan dan dari benda juga. Nah, untuk selanjutnya kita akan masukkan untuk langsung melaksanakan praktikumnya. Mari kita lanjut. Baik, kita lanjutkan terkait praktikum untuk lensa cembung, lensa cekung. Di sini saya akan mengukur jarak terlebih dahulu. Ini sumber cahaya saya letakkan di 0 cm. Dan yang lensa cembung ini nanti saya letakkan di 3 cm, terus 6, terus 9, kemudian 12 dan 15. Nanti kita lihat di jarak tersebut bayangannya di jarak berapa gitu kan. Mari kita lakukan. Ini di 3 cm ini berjarak bayangannya di angka 7 cm. Oke. Untuk yang 6 cm ini jaraknya di 11 cm. Untuk yang 9 cm ini jaraknya di 14 cm. Untuk yang 12 cm ini jarak bayangannya di 17 cm. Untuk yang 15 cm ini di 21 cm jarak bayangannya. Kemudian untuk yang cekung di 3 cm ini jarak bayangannya di 4 cm. Untuk yang 5 cm di 7 cm. Untuk yang 9 cm ini di 11 cm. Untuk yang 12 cm ini di 14 cm. Untuk yang 15 ini di jarak 17 cm. Ya, kita lanjutkan. Berdasarkan hasil percobaan telah dilaksanakan terkait lensa cembung dan lensa cekung, semakin jauh dari jarak benda dari lensa, maka jarak bayangannya juga terbentuk akan semakin besar. Pada lensa cembung, cahaya dikumpulkan sehingga dapat membentuk bayangan yang lebih jelas pada layar. Dari perhitungan yang tadi dan pengamatan, itu untuk jarak fokus di lensa cembung sekitar 5,45 cm, sedangkan di lensa cekung itu sekitar 4,86 cm. Ya. Dapat disimpulkan untuk kekuatan lensa cembung dibandingkan terbalik dengan jarak fokusnya dengan nilai antara 11,43 D dan sampai dengan 47,62 D atau dioptrik atau kekuatan lensanya. Nah, itulah praktikum yang telah saya laksanakan terkait sifat-sifat cahaya dan lensa cekung dan lensa cembung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon koreksinya, berusaha jika ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.